Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustasia, NIM 1830304003, dan saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu mata kuliah yang berfokus kepada layanan rujukan, bahan rujukan kamus dan ensiklopedia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari kamus. Menurut Landau, dictionary is a book that lists words in alphabetical order and describe their meaning. Artinya, kamus ini sebagai dokumen leksikal yang disusun secara alfabetik dan diperkuat oleh beberapa pendapat lain seperti Svensson yang menyatakan bahwa kamus dianggap sebagai teks yang menyampaikan informasi yang umumnya disusun secara alfabetik. Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa kamus merupakan dokumen leksikal yang berisi kosakata bahasa yang disusun secara alfabetik yang disertai dengan deskripsi makna kata, cara pengucapan, cara penulisan, cara menggunakan dalam konteks kalimat, dan etimologinya. Nah, seperti inilah contoh dari lembaran-lembaran kamus yang disusun secara alfabetis dan berurutan dari A sampai ke Z, yang di dalamnya berisi tentang makna dari sebuah kata. Namun, ada beberapa alasan mengapa kamus ini tidak cocok digunakan oleh siswa sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Kenapa? Karena yang pertama, kosakata tersebut tidak hanya memuat kosakata umum, tetapi juga kosakata istilah. Yang kedua, kelengkapan lema atau bentuk baku dari sebuah kata itu sebagai bagian dari mikrostruktur KBBI itu lebih lengkap. Jadi di dalam kamus itu lebih lengkap isinya. Nah, meskipun lengkap, itu tidak bagus karena akan mempersulit siswa. Kelengkapan ini bukan menjadikan siswa lebih mudah memahami, tapi justru sebaliknya. Mengapa? Karena siswa mengalami kesulitan untuk menentukan makna kata yang diharapkan karena ada kata yang bermakna lebih dari satu atau biasa disebut dengan kata ambigu. Dalam pemilihan kamus untuk pembelajaran kosakata hendaknya tidak hanya dilakukan atas pertimbangan kelengkapan kamus. Karena kamus yang dianggap lengkap dan bagus itu belum tentu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti inilah contoh dari kata yang memiliki banyak arti. Kata program memiliki dua arti. Yang pertama, rancangan mengenai asa serta usaha. Dan kata ini cocok digunakan di bagian ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya. Yang kedua, urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan ini digunakan untuk yang berhubungan dengan komputer atau segala program atau sistem. Nah, seperti inilah contoh dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian bahan rujukan yang kedua, yaitu ensiklopedia. Ensiklopedia adalah koleksi rujukan dengan informasi mendasar dan lengkap soal ilmu pengetahuan. Uraian artikel di dalamnya bersifat ringkas dan terpisah. Juga ada yang panjang lebar. Biasanya berfungsi menjawab pertanyaan mengenai informasi umum, peristiwa, konsep, dan fakta. Berdasarkan cakupan subjeknya, ensiklopedia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ensiklopedia umum atau nasional, yang berisi informasi tentang dasar berbagai hal, abstraksi, konsep, atau suatu kejadian umum. Nah, seperti apakah contohnya? Nah, seperti ini contoh dari ensiklopedia umum yang menjelaskan mengenai fakta-fakta atau kejadian umum seperti binatang, astronomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ensiklopedia khusus atau subjek yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau subjek tertentu. Jadi ensiklopedia ini hanya membahas tentang subjek tertentu secara khusus. Dan seperti ini contohnya ensiklopedia geografi yang menjelaskan mengenai fakta atau kejadian secara khusus. Nah, di sini menjelaskan mengenai ensiklopedia geografi, maka di dalamnya hanya membahas mengenai geografi seperti inti bumi, struktur bumi, lapisan, tanah, dan sebagainya.
Cukup sekian penjelasan mengenai bahan rujukan kamus dan ensiklopedia. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.